Inilah pintu gerbang pertapaan Ratu Kalinyamatan. Siapan gambar karena sinyal bagus, jadi kita siaran tunda. Rintik-rintik udane, ya Allahu. Atis deh. Mati lampu. Ah, aku senter kok. Mereka derek bae. Derek bae mereka. Setting. Ngrepoti Pak Dik kula. Nggih. Tak numpang suat riyen nggih rika nggih. Nggih. Ya, ya. Nggih. Ini adalah tempat pertapaan Ratu Kalinyamatan. Oh, ini yang roboh kemarin ya dibilang itu. Itu loh. Dibaikin ya Mas. Ini yang kerobohan nih. Ini yang kemarin patah roboh, ngeroboh itu udah dibaikin. Ini baru karena dulu tempat mandi nih. Pak kerobohan pohon baru ini sungainya yang dulu katanya tempatnya mandi. Mas licin. Mau lihat dulu. Licin. Hujan, banjir. Sungai yang katanya buat mandi Ratu Kalinyamat ketika melakukan sholawat di tempat ini. Ini jelas. Nah, sisilahnya itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, pencinta, subscriber, netizen, pemerhati channel Pak Dibuka di mana berada, baik di alam gaib di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kunjungan keselamatan, kesehatan, berkah hidup. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami berada di lapangan, yaitu di petilasan pertapaan Ratu Kalinyamat yang berada di Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Video depan tadi dari pintu awal masuk
sampai ke belakang, sampai juga kita masuk ke sungai. Dan ini juga ada gedungnya baru dibangun karena beberapa tahun yang lalu itu ada pohon besar yang patah dan tumbang dan merusak bangunan utamanya. Dan kali ini kami berada di dekat petilasan, bukan makom ya, petilasan atau tempat Ratu Kalinyamatan di mana waktu beliau melaksanakan, kalau orang awam bilang bertapa, tapi mungkin kalau orang tertentu mengatakan kholwat. Di mana narasi terbangun adalah waktu itu Ratu Kalinyamat melaksanakan pertapaan dengan cara apa namanya, lepas baju semua. Nah, padahal beliau seorang muslimah. Benarkah demikian? Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu di sini tempatnya, bisa bercerita apa yang dirasakan oleh Ratu Kalinyamat ketika melakukan suatu lelaku di tempat ini. Doakan pemirsa, mudah-mudahan lancar dan ada manfaat yang bisa kita terima, bisa kita petik positifnya sebagai manusia. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan apa namanya, apakah pelaku daripada Ratu Kalimat itu seperti narasi yang terbentuk selama ini. Doakan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterima ya, situ aja Mas. Alhamdulillah nyala lampunya. Ya Allah, semua iblis yang mengganggu dan Assalamualaikum. Dengan izin gaib di sini yang tahu tentang lelaku daripada Ratu Kalinyamat waktu itu, saya mohon hadir ke tangan saya, hadir yang asli. Penitu, unsur bisa masuk, hadir, masuk Allah, hadir, hadir, yang tahu persis, yang asli. Tat saya, wallah, Allah penyusup, makmudat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau bohong otomatis matas itu jar kamu. Wallah bangkit. Waalaikumsalam. Orang sopan. Alhamdulillah, saya benar-benar jin muslim. Yang asli? Iya. Saya ingin tahu keberadaan daripada lelaku Ratu Kalinyamat. Tahu kamu? Saya sangat mengetahui. Kamu tidak bohong? Saya tidak berbohong. Dengan keilmuan yang Anda punya, tolong bersihkan dulu tempat ini dulu. Di batu yang lain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jin siluman iblis yang tercipta dari seluruh perbuatan manusia sekarang juga semua terlibat dan tidak semua diproses. Teman saya dengan izin sampai berjalan semua terlempar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kita sambil duduk kita biar santai. Silakan. Monggo, Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya duduk. Iya, silakan duduk ya santai. Kita enak ngobrol. Maaf saya kurang sopan ya. Tidak apa-apa. Tapi golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Yang sudah lama. Dari dahulu kala sebelum Nyai Ratu Kalinyamat kesini. Saya sudah menempati tempat ini. Oh, jadi penunggu tempat ini asli. Ya. Jadi kalau aku mohon pada Allah ingin tahu sesuatu yang tanyakan, mungkin kamu tahu ya. Insya Allah. Nanti sampaikan apa yang Anda tahu. Kalau enggak jangan disampaikan ya. Iya. Boleh tahu siapa nama Anda? Nama saya Boko. Boko. Secara umur manusia berapa Boko? Sudah ada dari 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu, subhanallah. Panggil Mbah ya kalau begitu. Silakan. Mbah Boko. Terima kasih. Saya bilang assalamualaikum dulu ya. Saya ke tempat saya kurang sopan. Alhamdulillah. Mohon maaf juga apabila dari tempat ini tadi sempat mengganggu daripada kalian semua. Iya, biasa itu. Pak Boko, saya manusia. Saya beli perokok. Silakan. Dan Anda bisa minum situ. Juga jadi tak bawakan. Saya akan menyiapkannya sendiri. Iya, beli sendiri pas sampai di kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama minuman yang diizinkan untuk saya dihadirkan.
Terima kasih Nggih. sudah di hadapan saya. Silakan. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan bagi Anda manusia. Nggih, terima kasih Mbah Boko. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Boko, eh sampai di sini sebagai apa secara jabatan Anda di sini? Saya dahulu kala, sebelum adanya Sang Ratu Kalinyamat, saya itu sebagai sang penguasa tempat ini. Dikala saya masih fasik di masa lampau. Dan juga saya sendiri sempat mengganggu dari proses melaku dari Sang Ratu Kalinyamat. Selain daripada golongan iblis yang menyebabkan fitnah tentang Sang Ratu Kalinyamat di dunia manusia. Masih fasik dulu ya. Nah, Terus keislaman sampean mulai kapan Mbah Boko? keislaman saya sendiri sebenarnya semenjak dari sosok manusia yang memiliki gelar sebagai Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Namun di saat beliau datang ke tempat ini, beliau belum memiliki gelar. Namun sudah sampai di tempat ini bersama dengan seseorang yang membimbingnya secara jasad. Subhanallah ya terus. Dari situlah golongan kami, salah satunya dahulu, pernah diajak dialog komunikasi dan diislamkan secara langsung dan seluruh tempat ini. Jadi itulah proses keislaman saya. Oh, jadi kalau boleh tahu, Islam sampean bukan sama-sama penghulunya, bukan? Bukan. Jadi Lebih dahulu saya. Subhanallah. Jadi waktu itu beliau bergelar Sang Hyang Nur Cahyana, masih bersama gurunya, datang ke sini cari jasad manusia gitu. Benar. Allahu Akbar. Ya. Saya ada gambaran ini depan saya ya. Iya, saya Subhanallah. Iya. Jadi saya tarik ke sini, ketemu sampean Mbah Boko. Aku juga pernah ke sini dulu kan saya. Saya sudah sangat mengetahui. Di mana sebelum Anda datang ke tempat banyak hal-hal yang sudah terjadi. Iya. Gangguan apapun. Itu semua adalah sinyal dari golongan iblis. Yang dimana saya sudah mengetahui bahwa nanti akan ada sosok manusia yang hadir ke tempat. Dan manusia itu sudah menyambung dengan sosok beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Allahu Akbar. Maaf saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Ini Mbah, tadi memang dari rumah saya ingin tahu tentang Ratu Kalinyamat, kan beliau seorang ratu dan muslimah, dan kalau aku dengar sih termasuk salah satu Sri Kandi Nusantara kan begitu. Benar sekali. Nah, tapi narasi yang terbentuk selama ini kan beliau digambarkan itu melakukan suatu pertapaan sambil telanjang badan, tanpa pakaian, sehingga timbullah seperti itu. Ini yang tercipta sekarang ini loh, Mbah Boko. Nah, sedangkan penguasa di sini lama di sini tinggal, bahkan tahu laku daripada Bunda Ratu Kalinyamat. Bagaimana cerita sebenarnya yang terjadi? Itu cerita, Mbah. Iya. Saya akan bercerita. Ya. Sejatinya Sang Ratu Kalinyamat yang pertama kali datang ke tempat ini dengan tujuan untuk melepaskan semua pakaian, bukan pakaian secara jasad, namun pakaian duniawi yang disandang dari Sang Ratu Kalinyamat. Itu sejatinya. Namun kabar dari golongan iblis lah yang menyesatkan kepada golongan manusia, sehingga timbul pemahaman kepada manusia-manusia yang mereka mengetahui dengan keilmuan beraneka ragam macamnya, hingga mereka juga pernah mendatangi tempat ini melalui keilmuannya. Namun itu sejatinya adalah golongan iblis yang menyesatkan dari manusia-manusia di masa lampau, bahkan sampai sekarang ini. Dan Sang Bunda Ratu Kalinyamat itu sendiri
yang bermula melepaskan pakaian duniawinya. Pakaian duniawi itu memang bukan pakaian jasad seperti itu. Akan tetapi itu adalah pakaian seperti halnya sebuah tahta, jabatan yang diemban di masa lampau dari sang ratu. Di mana sang ratu sendiri diamanahi dari leluhurnya untuk melepaskan daripada tahtanya atau pakaian-pakaian perhiasan duniawi. Jadi sang ratu setelah itu melepaskannya dan memutuskan untuk menjalankan khalwat ataupun menepi. Di mana lelaku menepi pertama kali di tempat ini. Sang Bunda Ratu tetap memakai pakaiannya. Pakaian yang menutup daripada syariat. Menutup dari bagian tubuh sang ratu. Dan sang ratu sendiri bukan serta-merta bertapa. Akan tetapi lebih menepi, mengasingkan diri dari hiruk pikuk duniawinya. Dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Dengan cara lelaku yang sesuai di masa itu. Seperti itu adanya. Daripada kisah sedikit dari sang Bunda Ratu Kalinyamat. Subhanallah. Yang bisa saya ceritakan. Mungkin jika Anda nanti akan bertanya, silakan saja. Oh gitu. Boleh aku tanya, silakan sampai di situ, Bang. Saya nggak boleh merokok di sini, nggak enak, nggak sopan saya merokok nanti gue sampean. Apa ya? Iya. Untuk ruangannya pemirsa. Jadi kalau merokok nggak etis kan gitu. Enak sih merokok. Mbah Boko, saya boleh mulai sebentar ya? Silakan. Jadi pada dasarnya cara yang Anda ketahui, Bunda Ratu Kalinyamat itu waktu kesini menepi atau kita bilang kholwat itu pakaian lengkap syariat gitu ya. Jadi ada baju jasadnya ini kan perlu dipakai, ada pakaian cara manusia gitu ya. Ada. Ditilang syariah justru Maya kan. Kemudian dimaksud dengan telanjang itu udah melepaskan semua keduniawian. Benar sekali. Kalau jabatan beliau, tahta beliau, yang keduniawi itu belum dilepaskan semua gitu. Benar. Oh itu yang dimaksud dengan melepaskan baju dunia kalau gitu. Ada dari beliau sampai rela melepaskan baju perhiasan duniawinya dari tahtanya, dari singgasananya. Itu ada pesan dari leluhurnya. Di mana sang Ratu Kalinyamat itu harus melepaskan supaya dari keraton di masa itu tidak terpecah belah. Dari situlah timbul suatu sikap di dalam diri sang Ratu Kalinyamat. Di mana di masa itu sendiri banyak dari saudara-saudara dari sang ratu. Mereka merasa iri dengan sang Ratu Kalinyamat. Jadi dari situlah sang ratu yang dahulu kala sudah diberikan pesan dari leluhurnya bahwa Cahayu, suatu masa engkau harus melepaskan daripada pakaian perhiasan duniawi di saat dari kamu mendapat pertentangan dari seluruh saudara-saudara. Dan itu adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan yang harus kamu lakukan, Dok. Seperti pesan dahulu kala dari leluhurnya. Yang diingat dari beliau, sang Ratu Kalinyamat. Dan itulah penyebab dari sang Ratu Kalinyamat menjalankan daripada lelaku menepi, mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Gitu. Jadi kalau begitu beliau menepi di sini dalam rangka apa itu mendekat diri pada Allah.
Benar. Karena banyak permasalahan dalam kerajaan begitu. Benar. Minum dulu Mbah Koko. Bismillah. Iya. Waktu Bunda Ratu Kalinyamat melaksanakan kolwat di sini, itu waktu jabatan beliau sebagai apa? Sejatinya, beliau itu masih memegang mandat sebagai ratu. Namun di saat beliau ke sini, dari singgasana ratu itu sendiri dikosongkan dan diisi dari saudaranya yang laki-laki. Dan mungkin dari golongan manusia sendiri sudah banyak mengetahui tentang saudara dari sang ratu yang dahulu menjadi pengganti dari sang ratu Kalinyamat. Waktu itu kerajaan mana yang beliau pimpin? Beliau memimpin bagian dari wilayah Demak, kerajaan Islam, di mana dari sang ratu itu sendiri diamanai wilayah, yaitu wilayah Kadipaten Jepara. Gitu. Dan sekitar Jepara yang masih tersambung dengan dataran Gunung Muria di bagian utara. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin ada wilayah Pati itu juga masuk sebagian utara itu ya. Benar. Di tempat saya yang bertugas sekarang ini mungkin betul masuk juga. Yang mana? Bayangkan? Iya. Itu masuk juga ya. Lari sampai sana nanti ini nyambung kan. Terus permasalahan paling besar, paling apa yang dihadapi beliau Bunda Ratu Kalinyamat sampai beliau kolwat di tempat ini, itu masalah apa paling yang Anda tahu, Mbah Koko? Sejatinya sang ratu itu sendiri bukan menganggap sebuah permasalahan, akan tetapi beliau mengikuti dari pesan yang diberikan kepada leluhurnya di masa itu. Di mana beliau sang ratu harus rela berkorban demi menjaga keutuhan daripada Kadipaten Jepara. Ya, misalnya timbul konflik secara manusia. Konfliknya apa waktu itu? Konflik yang terjadi dari sang ratu itu sendiri mendapat berbagai fitnah dari saudaranya. Dan juga dari sang ratu itu sendiri mendapat kecaman karena dari sang Bunda Ratu adalah sosok perempuan. Namun sang Bunda Ratu memang memiliki hak untuk bertahta di zaman itu. Karena jelas dari sang Bunda Ratu itu sendiri, beliau adalah keturunan yang pertama. Dan beliau sendiri adalah keturunan yang benar-benar asli dari Sultan Trenggono. Seperti silsilah yang ada di depan. Itu betul ya? Benar. Sila itu pemirsa tadi simak dari awal jadi Sultan lama tadi ya. Sejatinya yang menyebabkan konflik itu adalah perpecahan di saat sepeninggal dari Sultan Trenggono, di mana keturunan Sultan Trenggono saling berebut kekuasaan di masa itu. Hingga menyebabkan Kerajaan Demak dan Kadipaten Jepara ini akan dikuasai dari keturunan dari sang Sultan Trenggono. Itu penyebab awalnya. Dan mereka masih saudara dari sang Bunda Ratu. Akhirnya secara gamblang mungkin saya mengatakan akhirnya beliau mengalah gitu ya. Benar. Beliau mengalah dari badan perkembangan, beliau akan nyepi di sini gitu ya. Iya. Mohon maaf, kalau boleh tahu berapa lama beliau nyepi di sini? Perjalanan menepi beliau ada beberapa tahun. Dan juga jika manusia mengetahui sebuah informasi di mana beliau menepi di sini, bahkan sampai telanjang dan juga sampai meninggal, itu adalah informasi yang tidak benar. Di mana beliau di tempat ini berkisar
di dunia manusia diantaranya hitungan 4 tahun dan bahkan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Itu yang terjadi. Tas selesai kemana beliau? Beliau melanjutkan dari perjalanannya, menjalankan lelakunya kembali ke suatu tempat, yaitu sana. Di mana Mbah? Disebutkan? Saya nggak tahu sama sekali loh. Mungkin jika akan saya menyebutkan, kamu akan mengetahui. Ke arah barat dari tempat ini, yang dimana di arah barat tersebut ada sebuah tempat yang menjadi peristirahatan terakhir dari beliau. Oh, di kota sana itu? Benar. Sama suaminya beliau itu? Iya. Subhanallah. Beliau wafat secara wajar kalau begitu ya? Wajar. Secara wajar, subhanallah. Okay. Ya, ini alhamdulillah sisi gue. Dan beliau pun sempat diisukan atau mendapatkan fitnahan bahwa beliau itu muksa. Sejatinya beliau tidak muksa. Oh. Beliau sang Bunda Ratu itu meninggal secara sesat. Gitu ya. Jadi beliau setelah laku di sini sebagai bentuk pengorbanan pada demi keutuhan daripada Kabupaten Jepara, akhirnya beliau untuk diri melepaskan semua baju kebesaran dunia, tahta semua beliau di sini gitu ya. Benar. Bukan telanjang badan, bukan ya? Bukan sama sekali. Ya, itu sebuah informasi yang tidak benar. Oke. Terus ini, kira-kira yang menyebarkan isu bahwa beliau Buddha Kalimat itu waktu di sini telanjang bulat sampai mokso itu golongan apa itu, Mbak? Sejatinya mereka adalah manusia yang memiliki jasa. Di mana dalam tubuh manusia itu terdapat dari golongan hitam iblis yang sudah membakar kebencian di dalam hati. Yang dimana mereka tidak rela dari sang ratu mendapatkan tempat terbaik di mata manusia-manusia yang pernah dipimpin di zaman itu. Oh gitu. Jadi bolak-balik ya rasa iri dengki itu ya. Benar. Ya udah kita bahas. Terima kasih informasinya masalah lelaku daripada Buddha Kalimat yang benar seperti itu sebenarnya ya. Benar. Nah, karena manusia ini kan punya jasa, cara syariat juga harus sholat, ya harus gini kan, masuk gitu kan ya. Beliau itu menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat. Di mana hakikat itu perlu ketenangan. Beliau menepi, dibimbing oleh seorang guru dan diikuti dari suaminya di masa itu. Berarti jadi beliau itu tidak menyalahi dari aturan syariat. Terus kalau boleh tanya, guru beliau adalah ini? Kalau betul? Benar. Betul beliau ini? Iya. Ya wali ini? Benar sekali. Allah, jangan benar-benar loh, Mbak. Saya sudah mengetahui di mana sosok beliau sebagai guru syariat. Itu adalah manusia yang banyak dikagumi di negeri Nusantara sampai sekarang. Dan beliau pun masih diberikan umur yang sangat panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Cukuplah sudah saya dapat keterangan mengenai laku daripada beliau Kalinyamat. Kalau beliau simpulkan selama ini beliau difitnah oleh iblis gitu ya. Benar. Oke, terima kasih. Tempat ini Anda menguasai sudah lama dan keislaman dari Mbah Boko sendiri sudah itu prosesnya. Ternyata beliau yang gelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana waktu belum punya gelar pernah kerja sama gurunya itu ya. Saya pernah mendengar cerita. Allahu Akbar, subhanallah. Nggak nyangka juga sampai sana kemari. Terus ini keberadaan tempat ini ya, sebelum Ratu Kalinyamat ke sini itu berupa apa sini, Mbah? Dahulu kala tempat ini adalah hutan belantara. Dan di mana di sana itu samudra di utara. Ya, Pulau Jawa, Jawa, terus. Dan di area sini ada sebuah perbukitan. Di area sini. Gunung Lereng, ya betul. Ya. Dan di tempat ini terdapat sebuah pohon yang besar
Dan juga dari situlah tempat ini bisa dimanfaatkan oleh beliau untuk menjadi persinggahannya dan peristirahatan secara jasad manusia. Masih sepi sama sekali gitu ya? Masih sepi. Masih sepi ya, masih belum ada manusia di sini waktu itu. Masih hutan belantara ya. Tapi kira secara goib kan, bagaimana kau biar tertarik ke tempat sini? Mungkin banyak indah, alamnya bagus. Secara goibnya bagaimana kau beli tertarik ke sini? Ada sesuatu? Sejatinya ya? Di tempat ini sendiri sebelum wilayah Kabupaten Jepara dipimpin dari beliau Sang Ratu Kalijaga, wilayah ini juga masih dipimpin dari sosok seorang ratu yang memiliki ikatan darah dengan Sang Ratu Kalijaga, yaitu beliau Ratu Sima. Ratu Sima, Allahu Akbar. Ada kaitannya kalau begitu ya? Ada. Oke, terima kasih kalau begitu Mbak Boko. Tahu saya kan? Saya mau tahu. Laksanakan ya itu ya. Iya. Terima kasih. Dan saya juga ingin berpesan. Sejatinya manusia-manusia yang hidup sekarang, janganlah kalian mengotori dari petilasan dari Sang Bunda Ratu ini. Terus? Dengan kalian datang ke tempat ini untuk memohon permohonan dan membawakan sesuatu hal yang dimana dari situ bukan membuat bersih dari tempat ini, terus? tapi membuat tempat ini menjadi kotor. Oh gitu, kasihan beliau ya. Benar. Ya, ini wilayah sampean ya, tuh Anda berjuang. Ya. Seperti robohnya pohon itu, Anda paham prosesnya? Saya mau tahu. Oke. Terus ini, ketika beliau sebelum kita berpisah, beliau menjabat sebagai ratu, apa hubungan sama itu Portugis itu, benteng Portugis? Benteng Portugis itu sendiri sejatinya adalah benteng yang dibuat dari dahulu kala golongan manusia yang menjajah di bumi Nusantara di wilayah Jepara. Dan hubungan antara Sang Bunda Ratu dengan Portugis, di mana dari Portugis itu sendirilah di saat beliau datang ke Nusantara ini, beliau menghancurkan pondasi-pondasi di wilayah Nusantara ini, lebih khusus di Kadipaten Jepara. Oh, berarti di masa Bunda Ratu kalau begitu? Benar. Dulu sempat melawan ya waktu itu ya? Sempat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Jadi masa itu nanti akan kita konsen lagi. Terima kasih. Kalau sudah tugas di sini, Mbak Boko, tambah ilmu, tambah kuat Allah. Terima kasih. Maksud ya? Saya mau tahu. Silakan. Ada lagi salam? Saya mohon izin. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Alhamdulillah, Ibu pemirsa, kita dialog ngobrol sama penjaga daripada tempat ini yang digunakan tempat Bunda Ratu tertapa. Seperti itu sebenarnya terjadi. Generasi terputus selama ini sudah seperti itu, fitnah. Ya, ini sebelum kita tutup, Mas Is, ini di shooting, sudah kelihatan ini dalam nyala kan? Ya, tempat pertapaan sebenarnya. Nah, kita nih ya. Nah, pertapaan bukan makom, bukan apa, tempat pertapaan dibilang aja holwat gitu. Terima kasih, mudah manfaat. Ternyata ada harutannya sampai ke Ratu Sima. Pemirsa, demikianlah mudah-mudahan manfaat yang kita ambil, pertebal akidah kepada kita, seperti pesan daripada penjaga gaib di sini. Ya, kita manusia berupaya untuk mohon diri hanya kepada Allah. Terima kasih, mudah manfaat. Semua kejadian sudah kehendaki Allah. Tapi ini kebenaran, itu Allah datangnya. Di sini banyak kesalahan, itu karena kemudian di sini. Terima kasih, salah kata, salah ucap. Mohon maaf kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.